Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Peter. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami rindu untuk disapa oleh sabda-Mu. Dalam nama-Mu Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita di doa pagi hari ini adalah kesediaan membuka diri. Setiap orang pasti punya pergumulan dalam hidupnya. Ada pergumulan yang besar, ada pergumulan yang kecil. Ada pergumulan yang dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat. Ada pula pergumulan yang harus diselesaikan dalam waktu yang panjang. Ada pergumulan yang dapat dengan mudah diselesaikan, tapi juga ada pergumulan yang sulit sekali untuk diselesaikan. Ada pergumulan yang dapat diatasi dengan kekuatan sendiri, tapi ada pergumulan yang kita tidak dapat menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Kemudian bagaimana kita melihat rancangan Tuhan di tengah berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita? Saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Zakeus. Zakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Ia sangat kaya. Tapi ada hal yang dia tidak punya dalam dirinya, yaitu penerimaan diri. Karena dia kaya dan dia pemungut cukai, dia dapat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi sebangsanya. Dan ketika dia mendengar Yesus yang akan masuk ke kota Yeriko, Zakeus mengambil inisiatif dan berusaha. "Aku ingin menjumpai Yesus." Tentu Yesus sudah terkenal pada saat itu, sudah menyembuhkan banyak orang dan mengadakan banyak mujizat. Ketika Zakeus mengetahui akan hal tersebut, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. "Aku harus berjumpa dan ingin tahu Yesus seperti apakah itu." Dan betapa bahagianya ketika Zakeus dapat berjumpa dengan Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada Zakeus? Di ayat yang kelima dikatakan bahwa, "Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Betapa luar biasa. Orang yang sangat hebat, terkenal, bersedia menumpang di rumah Zakeus. Ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan Zakeus, apakah Zakeus punya pilihan? Ya, punya pilihan. Apa? Menerimanya atau menolak Kristus. Itu pilihan.
Dan apa pilihan yang diambil oleh Zakheus? Apa tanggapan Yesus? Apa tanggapan Zakheus terhadap Yesus? Zakheus membuka diri untuk menerima Yesus menumpang di rumahnya. Itu tanggapan Zakheus yang pertama. Ada kesediaan untuk membuka diri. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tadi di awal dikatakan Zakheus orang kaya, tapi ada hal yang dia tidak punya, penerimaan diri. Dan ketika Yesus mau menumpang di rumahnya, itu sebuah hal yang sangat luar biasa bagi Zakheus. Bukan sekadar Yesus diterima di rumah Zakheus, tapi Zakheus pun diterima oleh Yesus. Dan itu merupakan sebuah tanggapan. Ada rancangan Tuhan yang hadir dalam diri Zakheus, tapi juga ada tanggapan yang Zakheus berikan, yaitu kesediaan membuka diri. Kesediaan membuka diri ada sebuah kesediaan juga untuk membuka rumahnya, membuka pikirannya, membuka perasaannya, membuka diri untuk ditolong, dan juga kesediaan untuk dikoreksi. Ketika Zakheus punya pergumulan, ada kesepian, ada butuh penerimaan diri. Zakheus bersedia terbuka untuk ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga tanggapan yang dibuat oleh Zakheus, Zakheus memberikan sebuah tanggapan, itu membawa pemulihan dalam diri Zakheus. Rancangan Tuhan yang hadir menyapa Zakheus ditanggapi dengan kesediaan membuka diri dalam diri Zakheus. Dan itu kemudian membawa dampak. Apa dampaknya? Pemulihan dalam diri Zakheus. Bukan sekadar pemulihan. Buahnya apa? Buahnya adalah damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan. Yang menarik dalam diri Zakheus, ketika ada Tuhan yang menyapa, menjumpai Zakheus. Bukan kebetulan loh. Tapi Tuhan berencana menyapa Zakheus. Mencari yang terhilang. Ketika Tuhan menyapa kehidupan Zakheus, Zakheus punya pilihan dan tanggapan. Mau membuka diri atau tidak. Itu kehendak bebas. Ya, Tuhan berencana, Tuhan menentukan segala sesuatu. Tapi ingat, Tuhan juga membuka ruang untuk Zakheus dapat memilih dan memberikan tanggapan. Dan Zakheus menggunakan pilihan dan tanggapannya, bersedia untuk membuka diri. Bersedia untuk dipulihkan Tuhan. Dan itu berdampak kepada pemulihan Zakheus, dan kemudian Zakheus hidup di dalam damai sejahtera, keselamatan, dan sukacita. Nah, dari situ apa yang dapat kita pelajari pada kesempatan di bacaan kali ini? Ketika setiap kita punya pergumulan dan masalah, Tuhan dapat menyapa kita, menjumpai kita. Tapi kemudian permasalahannya, bersediakah kita menerima, membuka diri, ada kesediaan untuk ditolong. Kalau kita punya pergumulan dan kita menutup diri, tidak terbuka, bagaimana orang lain akan menolong kita? Bagaimana Tuhan akan menolong kita? Tuhan dapat menolong kita dengan sebuah kesediaan diri kita terbuka untuk ditolong. Terbuka untuk dikoreksi, terbuka untuk disapa, terbuka untuk dipulihkan, terbuka untuk diberikan semangat kembali. Keterbukaan membawa pada pemulihan diri. Pemulihan diri membawa kepada kehidupan dalam sukacita dan damai sejahtera. Ada sebuah potongan lagu dari Victor Huta Barat. Potongan lagunya kira-kira begini. Adakah waktu di hidupmu untuk melayani Tuhan? Menolong sesama yang menderita dan tak kenal kasih sayang. Mengapa hidupmu rela terikat dengan harta dunia, tetapi tak ada tempat yang tersedia untuk juru selamat? Ini saatnya kau merenungkan apa arti hidupmu, kemana engkau pergi. Victor Huta Barat menyampaikan lagu itu mengingatkan juga pada kisah Zakheus. Ketika Zakheus melihat Yesus, ini saatnya.
Dan ketika Yesus hadir menumpang di rumah Zakheus, Zakheus juga dapat berkata, ini saatnya aku berubah. Ini saatnya aku berpulih. Ini saatnya aku membuka diri, Tuhan hadir dalam hidupku, dan aku mengalami pemulihan dalam hidupku untuk kemudian menjadi berkat, menjadi dampak. Dan terlebih hidup yang dipulihkan membawa damai sejahtera. Bersediakah kita terbuka pada pertolongan Tuhan? Tuhan dapat mengutus siapapun menjumpai kita, menyapa kita, memulihkan kita. Apakah kita terbuka dan peka pada rancangan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan, ada begitu banyak kepahitan hidup, luka batin, hal-hal traumatis, broken home. Ada kalanya kami tidak sanggup untuk mengatasi berbagai pergumulan hidup yang kami hadapi. Kami memohon Tuhanlah yang menyapa kami. Dan kami rindu untuk membuka diri, bersedia untuk ditegur, bersedia untuk dipulihkan, bersedia untuk membuka diri kami pada sapaan dan rancangan Tuhan. Dan kami mau peka untuk berubah, dipulihkan, dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kami hikmat dalam mengenal kehendak-Mu, rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.